Di sini ada soal, jadi pada soal ini kita diberikan ada setetes minyak bermuatan listrik Q, dia jatuh di antara dua pelat logam bermuatan listrik dan bergerak dengan kelajuan konstan. Arah kuat medan listriknya yaitu kita simbolkan E, nilainya itu 2,5 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom, arahnya itu dia ke bawah. Kemudian setelah itu, di sini masanya tetes minyak itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 4 miligram. Jadi ini kita harus ubah dulu ke kilogram. Jadi di sini untuk 1 miligram itu dia tentunya setara dengan 10 pangkat minus 3 gram. Jadi tinggal kita kalikan 10 pangkat minus 3 gram. Di sini satuannya sudah gram. Jadi pangkatnya bisa dijumlah sesuai dengan aturan perpangkatan. Jadi kita akan peroleh 4 kali 10 pangkat minus 7. Di sini satuannya gram. Kemudian di sini untuk 1 gram itu sendiri dia itu setara dengan 10 pangkat minus 3 kilogram. Jadi di sini kita tinggal kalikan 10 pangkat minus 3 kilogram. Jadi pangkatnya juga ini sisa dijumlah sesuai dengan aturan perpangkatan. Jadi kita akan peroleh masanya dalam satuan kilogram adalah 4 kali 10 pangkat minus 10. Di sini satuannya sudah kilogram. Jadi di sini kita diberikan lagi ada percepatan gravitasi G, nilainya itu 10 meter per detik kuadrat. Jadi kita akan mencari berapakah besar muatan Q dan bagaimana jenis muatannya, apakah dia muatan positif atau negatif. Nah, di sini kita lihat di sini minyaknya itu dia bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, jika antar keping ini tidak ada gaya selain gaya berat, maka di sini tentunya tetes minyak akan bergerak dipercepat ke bawah. Tapi kenyataannya tetes minyak ini dia bergerak dengan kecepatan tetap atau dengan kata lain dia itu mencapai kesetimbangan. Berarti dalam hal ini ada gaya lain selain gaya berat yang arahnya itu dia berlawanan dengan gaya berat tapi sama besar. Nah, seperti itu. Nah, karena tetes minyak ini dia berada dalam medan listrik, maka gaya yang bekerja pada tetes minyak pastinya ada gaya listrik yang arahnya itu dia melawan arah gaya beratnya. Berarti tetes minyaknya itu dia harusnya bermuatan negatif. Jadi di sini kita gambarkan ini kedua platnya, yang di atas itu plat positif, yang di bawah itu plat negatif. Jadi di sini kita diberikan ada tetes minyaknya ini, tentunya di sini yang ke bawah ini ada gaya berat, yaitu kita gambarkan sebagai W atau sesuai dengan rumus gaya berat ya, atau mg. Jadi W ini kita bisa tuliskan sebagai mg. Kemudian di sini tentunya juga ada gaya listrik yang melawan arah gerak si muatannya ini. Jadi arah gaya beratnya ini ke bawah, maka gaya listriknya ini dia ke atas seperti itu. Jadi gaya listrik itu adalah F, kemudian gaya berat itu adalah W. Kita tuliskan sebagai mg seperti itu. Kemudian setelah itu, nah, jadi di sini kita akan gunakan rumus dari gaya listrik itu sendiri, di mana F sama dengan Q dikali dengan E. Kemudian setelah itu, nah di sini tetes minyaknya ini dia itu berada dalam keadaan setimbang. Untuk keadaan setimbang di sini pastinya akan berlaku hukum 1 Newton seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan tuliskan sigma Fy itu sama dengan 0 seperti itu. Jadi di sini kita akan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Itu dia sama dengan 0. Kita gunakan hukum 1 Newton karena tetes minyaknya ini dia berada dalam keadaan setimbang seperti itu. Maka berlaku hukum 1 Newton. Jadi di sini sigma Fy itu adalah jumlahan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Di sini kita lihat pada sumbu Y ada gaya listrik F yang arahnya ke atas, kemudian di sini ada W yang arahnya ke bawah. Karena W ini arahnya ke bawah, maka dia ini negatif seperti itu. Dia sama dengan 0. Jadi di sini kita pindahkan W-nya jadi sini F sama dengan W seperti itu. Nah, sesuai dengan rumus G berat, W itu adalah M kali G. Jadi sini W itu adalah M kali G. Jadi di sini F-nya itu bisa kita ganti menjadi W, di mana W itu sendiri adalah M kali G seperti itu. Jadi di sini F-nya kita bisa ganti menjadi Mg, kemudian kita pindahkan E-nya. Kemudian setelah itu, di sini kita masukkan nilai-nilai yang telah kita peroleh sebelumnya. Jadi di sini kita akan dapatkan ini. Kemudian setelah itu 4 bagi 2,5 itu adalah 1,6. Kemudian di sini pangkat-pangkatnya ini sesuai dengan aturan perpangkatan, sisa kita jumlahkan dan kurangkan jadi minus 10 ditambah 1
dikurang 9. Jadi hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 18 kolom. Jadi ini adalah besarnya muatan Q. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa muatan Q-nya ini dia harusnya bermuatan negatif, maka di sini tentunya muatannya itu dia negatif. Jadi di sini muatan Q itu dia muatannya negatif, seperti itu. Jadi jenis muatan Q itu dia merupakan muatan negatif. Jadi di sini muatannya itu dia negatif karena pada muatannya itu sendiri atau tetes minyaknya itu dia terdapat gaya listrik yang arahnya ke atas, gaya listrik yang arahnya ke atas menyebabkan dia itu tertarik ke bagian plat yang bermuatan positif. Nah, muatan yang tertarik ke bagian positif itu tentunya cuma muatan yang berlawanan tanda, yaitu muatan negatif. Sehingga di sini muatannya adalah muatan negatif karena dia tertarik ke bagian yang positif. Oleh karena itu, plat yang bermuatan positif dia itu letaknya di bagian atas, sedangkan plat yang bermuatan negatif itu dia letaknya di bagian bawah. Antara plat yang bermuatan negatif ini dengan muatan negatif ini tentunya akan menghasilkan gaya tolak seperti itu. Sehingga gaya listrik yang dihasilkan itu dia arahnya ke atas seperti itu, karena antara muatan negatif dengan plat yang bermuatan negatif ini mereka saling tolak menolak satu sama lain, maka di sini menghasilkan gaya listrik yang arahnya ke atas, yang arahnya itu dia melawan arah gaya berat agar terjadi kondisi yang setimbang. Kemudian di sini karena plat yang bermuatan negatif ini di bawah, berarti yang di atasnya adalah plat yang bermuatan positif seperti itu. Kemudian setelah itu di sini untuk arah dari medan listriknya itu sendiri, karena untuk muatan positif itu arah medan listriknya itu dia keluar dari muatan, maka di sini arah dari medan listriknya itu dia ke bawah seperti itu. Jadi ini adalah arah medan listriknya. Jadi untuk medan listrik itu kita simbolkan sebagai E seperti itu. Jadi inilah jawabannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di soal berikutnya.